Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Dan kali ini kita mau bahas ini nih, Vespa 946 Emporio Armani. Ya, ini Vespa, harga belinya pertama itu 196 juta kalau nggak salah. Dan sekarang orang jual Vespa ini harganya mungkin 300-250 ke atas. Aneh ya, padahal belinya di bawah 200, tapi orang jualnya sekarang itu di atas 200. Kenapa kok bisa mahal? Simak vlog berikut ini. Jadi Vespa ini sebenarnya kalau kita beli itu sama aja kayak investasi. Kenapa? Karena selain dia special edition, dia itu limited edition. Versi Emporio Armani ini dia cuma diproduksi 946 unit aja, dan ini unit ke 0407. 407 ada kodenya di sini. Di dunia motor ini cuma sedikit dan masuk ke Indonesia itu sekitar 50 unit aja. Tapi kalau motor yang sekarang kita bahas ini kebetulan agak beda karena dia 125 cc. Yang masuk ke Indonesia itu 150 cc. Jadi ceritanya waktu pertama kali launching, motor ini tuh udah habis duluan. Jadi orang-orang yang baru baca berita, oh ada di launching ya, mau pesen udah nggak bisa. Akhirnya banyak para importir umum dia ngambil unit dari luar, tapi yang 125 cc bukan yang 150. Jadi yang 125 cc ini lebih langka dibandingkan dengan 150 cc. Harusnya nanti ketika beberapa tahun lagi ini bisa lebih mahal dibanding yang 150 cc. Vespa 946 sendiri sebenarnya udah launching 4 kali. Yang pertama itu namanya Ricordo Italiano. Itu yang versi pertamanya. Terus yang kedua itu namanya Bellissima. Kalau Ricordo Italiano itu cuma warna hitam sama putih. Bellissima itu silver sama biru. Birunya juga bukan biru biasa ya, kayak gitu bentuknya. Terus bedanya apa Bellissima sama Ricordo Italiano? Yang Bellissima itu cc-nya naik dari 125 ke 150. Terus di belakang ini Ricardo Italiano dia ada raknya, sama sebenarnya ini juga ada raknya, dan ada tas dari Emporio Armani yang keren banget. Terus yang Bellissima dia sudah single seater sama seperti ini. Jadi ini bangku belakangnya ini aksesoris tambahan, nambah lagi, bayar lagi. Iya, bayar lagi. Yang Bellissima dia punya pelek yang desainnya berbeda dibandingkan dengan Ricordo Italiano. Terus tahun 2015 keluar lagi yang Emporio Armani. Emporio Armani ini bedanya apa? Bedanya di catnya, dia cuma ada warna ini doang. Ini catnya agak unik ya. Kalau kita foto itu warnanya mungkin bisa dilihat hitam atau hitam doff. Pokoknya hitamnya kayak abu-abu gitu deh. Tapi pas kita lihat langsung, ini tuh dia kayak kehijauan. Apalagi kalau kena sinar matahari itu keren banget. Dia kayak warna hijau lumut, ada glitter-glitter gitu. Jadi catnya ini keren banget. Jadi makanya motor ini itu dicatnya dengan sesuatu yang spesial. Apa ya? Pakai telur. Terus edisi terakhir dari motor ini namanya 946 Red. Nah, versi Red itu bisa kita lihat namanya Red, itu artinya merah. Tapi sebenarnya nama rednya itu diambil bukan dari warnanya, tapi dari organisasi internasional yang ngurusin HIV, tuberkulosis dan yang lain-lain. Dimana satu Vespa Red yang terjual itu akan disumbangkan 150 euro untuk mereka. Ya motornya harganya 199 juta, tapi nyumbang hampir 3 juta. Itu kayak ibaratnya Alternate Care bikin paket coating namanya coating yatim piatu, tapi dari harga coatingnya 5 juta kita cuma ngasih 50 ribu. Ya nggak sih? Karena 150 euro dari harga motor ini itu tuh kayak 10% aja itu nggak nyampe gitu. Terus pertanyaannya banyak yang bilang kenapa Vespa ini mahal? CC-nya kan nggak nyampe 200 gitu kan, nggak nyampe 600 atau kayak motor-motor lainnya. Jawabannya sih simple sebenarnya. Karena yang pertama ini langka, limited edition, tidak diproduksi lagi. Jadi Bellissima, Emporio Armani, Red dan kawan-kawan itu cuma diproduksi sekali aja. 946 unit, habis itu kan diproduksi lagi. Mungkin nanti akan ada versi-versi lainnya. Dan yang kedua, Vespa ini dibuat secara handmade. Jadi ini dibuat langsung oleh tangan-tangan orang Italia. Gue pernah lihat videonya di YouTube ya, lempengan besi dimasukin ke cetakan, cetak, terus udah jadi. Ini di lasnya itu manual, pakai tangan. Jadi makanya Vespa ini mahal karena dibuat oleh orang Italia. Bayang nggak, kalau makan siang dia makannya spaghetti. Coba dibuat di Bekasi atau Pulau Gadung gitu ya, pasti lebih murah karena makannya ke warteg, makan nasi. Dan yang ketiga, motor ini punya material itu yang lebih banyak besinya dan tebal-tebal sekali. Iya, kalau menurut kalian GTS itu besinya udah tebal, makanya lebih tebal lagi. Dan besi yang digunakan di motor ini itu lebih banyak dibandingkan dengan Vespa lainnya. Contohnya, ini belakangnya besar banget kan? Wih, kayak tawon. Soalnya kalau Vespa itu kan suka dibilang
Una da Vespa. Nah, artinya itu seperti tawon. Jadi waktu itu anaknya founder Piaggio itu kan dia bikin project buat motor. Nah, waktu dia ngeliat konsepnya, terus dia langsung bilang, Una da Vespa, seperti tawon. Akhirnya namanya jadi Vespa. Nah ini ya, ini besi monokok, ininya plastik. Terus ini besi dan tebel banget loh. Padahal ini cuma aksesoris. Ini kalau kalian beli 946 dari baru, ini tuh nggak dapat belakangnya. Sama bagian stangnya ini, kalau misalkan kalian pikirnya adalah cover plastik, enggak, ini besi. Dan ini juga tebal sekali. Dan di depan sini juga pakai besi. Kayak Vespa zaman dulu. Kemudian sisanya plastiknya di bagian sini, di bagian dalam sini ya, sama di bagian sini. Ini cover ini dari plastik. Terus, kalau misalkan kita beli Vespa 946, kita akan dikasih sebuah kotak yang besar. Kalau dibuka tuh ada buku manualnya, buku tentang 946-nya, terus termasuk rak di belakang beserta aksesoris lainnya yang bisa dijadikan penutup. Ini kebetulan raknya nggak gua pasang, gua kasih penutup aja seperti ini biar lebih clean ya. Karena sebenarnya Vespa ini sangat panjang sekali kalau lihat dari depan sampai belakang. Jadi kita dapat kunci yang desainnya itu sama seperti bagian belakang motor ini. Cuma bedanya dia flip dan ada tulisan 946-nya. Jadi ini beda sama kunci-kunci Vespa lainnya. Kelihatan lebih mewah dan lebih eksklusif ya. Terus di Emporio Armani ini kita dapat jok kulit, dimana kulitnya ini kayak sama seperti kulit-kulit klasik. Dan gue itu pernah ganti jok mobil, dikasih lihat nih. Kalau kulit yang paling mahal tuh kulit yang kayak gimana sih? Dikasih lihat kulitnya ya kulit yang kayak gini. Ini sapi yang klasik. Nggak cuma di sini doang, sampai di sininya juga, dan ini katanya di stitchingnya ini secara manual, dijahitnya secara manual. Makanya dia lama-lama tuh agak miring ya sebenarnya ya. Terus kalau kita mau buka bagasinya, dia sebenarnya ada bagasi. Di sini kita masukin kunci, kita putar, lalu kita buka secara manual dan ini ada pegasnya. Dan kalau dibuka begini, baru kita lihat di sini ya, real leather saddle. Jadi dia bilangnya bukan kursi, tapi saddle. Saddle tuh kayak kita naik kuda, itu dia pakai saddle di bagian belakangnya. Terus di sini kita dapat tutup tangki. Ini yang modelnya ganteng dari metal. Terus di sini ada laci buat naruh toolkit dan kawan-kawannya, tapi ini kecil banget. Ya pengalaman gue pakai motor ini, gue bisa naruh jas hujan yang harganya yang dari plastik tipis itu loh, itu bisa masuk ke sini. Tapi sisanya nggak bisa masukin apa-apa sama sekali. Oke. Kalau kita nyalain, nah dia ini speedonya udah digital dan dia sudah ada ASR, traction control untuk Vespa, dan sudah ada ABS depan belakang. Remnya bagus, mesinnya tenaganya sih payah ya. Meskipun dia 125-nya itu halus banget, jadi mesinnya ini halus dan CVT-nya dia nggak bergetar. Karena waktu pernah servis CVT itu gua cek kan, waktu pertama kali beli motor ini gua cek mesin segala macam, semuanya bagus. CVT-nya ternyata dia pakai kopling segala macam punyanya MP3 Vespa yang lebih tinggi. Termasuk juga versi yang 150cc itu juga halus banget dipakainya, tapi juga sama-sama nggak ada tenaganya. Jadi antara 125 sama 150 itu tenaganya ya nggak jauh beda. Jadi ya nggak necessary gitu, cuma beda 25 cc sebenarnya. Dan kita lihat bagian depannya, dia pakai lampu LED di bagian depannya, dan ada tulisannya 946 di sini. Di sini ada logo Emporio Armani, dan kalau kita detail logonya ini kalau kita deketin ya, ada tulisan GA, Giorgio Armani. Di sini juga lampunya LED. Terus kalau kita lihat bagian bawahnya, dia pakai ban Michelin City Grip yang kelihatannya keren, kembangnya tuh bagus gitu. Di sini bisa kita lihat motor ini dia punya spion yang berbeda dibandingkan dengan Vespa lainnya. Lebih lonjong dan nggak begitu klasik, tapi kalau misalkan kita lihat ini bagus banget. Jadi pas kita lagi bawa itu lihat kanan kiri tuh pakai spion tuh enak gitu karena lebar. Terus tombol-tombol di sini ini jauh dari kata ergonomi. Karena pas kita pakai motor ini gitu ya, mau pencet sennya tuh jauh, agak terlalu keluar. Kita nggak bisa pencet tengahnya. Jadi kalau misalkan kita pencet sen kiri gitu ya, kita tengahinnya ya harus manual. Begitu pula dengan yang kanannya. Kurang lebih kayak gitu. Ini ada klakson. Terus ini ada untuk high beam dan low beam. Dan sebelah kanan juga sama. Ini starternya. Dengar suara mesinnya ya. Jadi kita onin dulu karena dia ada engine switch kill-nya. Nyalain. Terus di sini ada mode. Modenya itu buat ganti ini nih, jam, odometer dan kawan-kawannya. Pokoknya sih ya kayak gini-gini ini biasa banget itu, nggak ada teknologinya kecuali ASR, video digital sama ABS. Sebagaimana Vespa pada umumnya, kalau misalkan kena air atau habis dicuci, ini jangan sampai ada sesuatu yang menggenang. Jadi kalau habis cuci segala macam ini harus dibersihkan biar nggak ada air menggenang. Nanti kalau menggenang lama-lama bisa karat ya nggak sih? Atau catnya jadi nggak bagus. Ini kalau dipakai buat boncengan nggak enak.
Dan dia agak kebalik, biasanya motor nggak punya standar 2, tapi ini malah dia nggak punya standar 1. Kalau misalkan kita mau parkir, kita harus injek ini, tapi gampang sih. Nggak usah pakai tenaga, nggak usah ditarik. Kalau ditarik nggak bakalan kuat, karena ini berat banget. Jadi kita injek saja. Ini injeknya gampang dan nggak perlu tenaga banyak-banyak. Di sini ada buat pengait ya. Misalnya kita bawa barang belanjaan segala macam, bisa taruh sini, dan ini pengaitnya tuh mewah banget. Ini ada salah satu pengait paling mewah yang pernah gua lihat di sebuah motor. Terus ke bagian belakang, ini desainnya ya keren ya. Pasti jadi pusat perhatian. Di sini ada lampu remnya dan sudah LED semua. Dan seinnya itu ada di bagian sini. Dan ini juga sudah LED. Sisanya sih nggak ada yang spesial ya. Tapi overall motor ini kalau kalian lihat langsung itu cakep banget sih. Kalian kalau lihat di foto sama lihat langsung pasti naksir pas lihat langsung. Nah, sekarang kita ngomongin soal ergonomi dari motor ini. Pas kita naik di sini ya. Nah, ini motor memang tinggi sekali dan kaki gua biasanya kalau naik motor mungkin agak begini, ada gimana. Ini bisa benar-benar lurus gitu ya. Dan joknya ini sangat licin. Makanya lama-lama naik motor ini kalau kita ikutin kontur joknya, lama-lama makin turun ke depan dan pegel. Jadi cara biar enak ya agak ditaruh di belakang seperti ini, baru kita jalan agak jauh. Tapi lama-lama nanti akan maju sampai ke bagian yang paling gak enak. Dan ini juga joknya jujur aja keras. Jadi kalau misalkan dipakai buat jarak jauh itu juga nggak begitu enak. Ini kalau misalkan kita udah turunin standar, terus kita turunin 2 kaki, itu gua kanan kiri jijit ya dengan tinggi gua 170 cm persegi. Kalau naik motor itu tuh santai, happy, dan enak sebenarnya. Dipakai di lurusan tuh cukup stabil, dan menurut gua cruising yang paling enak di motor ini ada di kecepatan 40 atau 50. Sisanya sih kalau dibandingin sama Vespa yang biasa, ini larinya agak kedodoran karena bobotnya lebih berat dibandingkan dengan Vespa lainnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua share tentang Vespa 946. Semoga bisa membantu kalau kalian pengen beli buat investasi, karena gua rasa motor ini harganya akan naik. Jadi kalau misalkan kita beli motor ini, itu kayak kita numpang duitnya parkir doang. Karena kalau misalkan gua jual motor ini juga, rasanya gua untung gitu. Jadi kalau misalkan dibilang pemborosan, tergantung dari mana kita melihatnya gitu. Kalau misalkan motornya buat dikonsumsi sampai habis, mungkin jadi pemborosan. Tapi kan motor bisa dijual lagi. Tapi kalau misalkan kita dapat harga second yang lumayan menarik gitu ya, itu kalau misalkan kita jual dengan harga standar, itu ya bisa jadi untung. Oke, mungkin itu aja dari Hanif. Terima kasih telah menonton. Kalau misalkan kalian pernah nyoba Vespa 946, bisa komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya Hanif pamit dulu. Bye.